Jadi tidak ada bedanya yang H-30 dengan H-1 dengan berat yang sudah ada tercantum di situ, harganya tidak akan berubah, tetap stabil. Masyarakat tidak perlu khawatir. Monggo Pak Kaji, monggo Bu Haji, monggo takmir masjid, takmir musola atau kelompok-kelompok arisan. Kami siap menyambut Anda untuk datang ke SPR Ngudi Rejeki Ngadiluih. Barang kami adalah barang yang bagus, barang yang punya tandingan. 3 tahun kita berjalan, kebanyakan pelanggan kami menyatakan puas demikian. Untuk itu segeralah berbondong di awal bulan untuk merapat ke SPR Ngudi Rejeki. Terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sedulur Om Jon Ngaritan dimanapun panjenengan berada. Salam ngarit, salam ngosek, esek dari Blitar Utara. Oke lur, di kesempatan di video kali ini Om Jon berkunjung ke sekretariat dari SPR Ngudi Rejeki atau Sekolah Peternakan Rakyat Ngudi Rejeki yang beralamat di Ngadiluih, di mana di sini Om Jon mau mencari informasi mengenai stok sapi yang ada di kandang peternak SPR ini. Apakah sudah siap untuk dikeluarkan saat momen Idul Adha ini dulurku, dan kita saat ini akan langsung menuju ke Ketua Paguyuban dari SPR Ngudi Rejeki ini dulurku. Mari ikuti Om Jon Ngaritan di kesempatan video kali ini. Monggo dulurku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini lur, saat ini kita sudah bersama Pak Joni dan juga Pak Marno, di mana ini Pak Joni selaku ketua dari SPR Ngudi Rejeki, Pak ya. Terus untuk Pak Marno sendiri ini sekretaris dari SPR Ngudi Rejeki ini lur. Pak, di kesempatan video ini saya mau bertanya, apakah di SPR untuk tahun ini di momen Idul Adha ini sudah menyediakan stok untuk sapi yang siap kurban, Pak? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SPR Ngudi Rejeki ini tahun ketiga kami selalu melayani kebutuhan kurban untuk masyarakat, khususnya di wilayah Karesidenan Kediri. Bahkan bisa menjangkau sampai ke wilayah Surabaya, Sidoarjo, itu bisa menjangkau. Dan alhamdulillahnya tingkat kepercayaan dari masyarakat juga semakin tinggi. Itu karena bisa kami sampaikan seperti itu karena mereka tetap kembali lagi ke SPR untuk mencari hewan kurban yang dalam hal ini dalam bentuk sapi kurban. Kurang lebihnya seperti itu. Terus kemudian Pak, di sini untuk sistem pembelian, Pak, untuk sistem pembelian itu bagaimana, Pak? Oke. Untuk penjualan sapi kurban ya, maksudnya ya. Penjualan sapi kurban itu di tempat kami terukur itu dalam arti sapi ditimbang. Karena apa? Sapi kalau dalam bentuk jogrok adegan itu tidak akan bisa diketahui potensi perolehan dagingnya. Tetapi kalau dengan ditimbang itu nanti para jamaah atau takmir musola masjid mereka akan menyesuaikan budget anggarannya berapa, akan mendapatkan sapi dengan berat berapa. Bahkan di ending akhirnya mereka akan bisa menghitung kira-kira jumlah daging yang diperoleh berapa. Nah, ini penting untuk panitia kurban untuk membagikannya dan menyesuaikan jumlah ternak dengan jumlah
penerima daging kurban. Nah, ini perhitungan ini akan kami sampaikan nanti cara praktis menghitung daging kurban. Stok hewan kurban di tempat kami itu sesuai dengan brosur yang ada. Ini nanti berat mulai dari minimal berat 300 kilo sampai yang tertingginya di 800 kilo. Itu ada semua. Dan konsepnya akan kami bikin yang seadil mungkin, baik bagi peternaknya maupun bagi konsumennya, bagi jamaah yang berkorban. Sapi yang kecil mungkin perkalian harganya agak mahal, agak lebih tinggi, tetapi semakin besar sapinya kami usahakan memberikan harga yang adil karena akan kami turunkan perkalian harga per kilonya. Jadi dengan tujuan bahwa apabila konsumen itu nanti membeli sapi yang dengan budget yang besar, mereka akan mendapatkan perolehan daging yang banyak. Seperti itu. Selama ini yang salah adalah konsep kalau iurannya tinggi atau banyak, ternyata mendapatkan dagingnya itu tidak banyak, jadi tidak berbanding lurus antara biaya atau harga beli dengan perolehan daging karena tidak terukur. Nah, ini makanya penawaran dalam bentuk timbangan sapi dalam bentuk timbangan hidup itu adil untuk kedua belah pihak. Dan yang lebih spesifik lagi, hewan ternak yang ada di kelompok SPR ini adalah selalu kami usahakan mendapatkan pengecekan kesehatan di momen akhir sebelum dikirim. Kemudian seluruh Karesidenan Kediri adalah bebas ongkos kirim, bebas biaya perawatan, bebas biaya pakan. Ada surat kesehatannya akan kami lampirkan. Insya Allah di hari yang ditentukan atau di hari H, hewan akan kami kirim dengan selamat sampai di tangan konsumen. Seperti itu. Terus kemudian ketika membeli sapi di area di SPR Ngudi Rejeki ini, untuk pengirimannya, sistem pengirimannya bagaimana Pak? Pengiriman tetap kita mulai, kalau yang Karesidenan Kediri H-1 kita kirim. Tetapi untuk yang di luar kota sampai Surabaya mungkin di H-2 itu sesuai permintaan akan kita kirim. Kurang lebih seperti itu. Masyarakat jangan khawatir, kami menawarkan sesuatu yang adil. Jadi akan termasuk edukasi untuk para jamaah. Nah, nanti akan kami sampaikan perhitungan cara praktis menghitung daging kurban. Ini harus benar-benar dipahami dan mulai dibudayakan membeli sapi dengan sistem timbangan, karena penjenengan sedulur nanti akan mendapatkan perolehan daging yang sesuai dengan apa yang penjenengan beli. Tidak akan 2 tahun puas semua. Seperti itu. Terus kemudian untuk mengenai jenis sapi dan jumlah stok yang ada di SPR itu mungkin ada berapa ekor Pak sampai saat ini yang disediakan? Jenis sapi kebanyakan di SPR adalah tetap limusin, simental, cross simental. Kemudian banyakkan, insya Allah tahun ini kita bisa menyediakan 200 lebih, 220 ekor dengan beratan yang disampaikan tadi, mulai dari 300 pack terkecil sampai 800. Kami anggota SPR yang hari ini sudah satu manajemen pakan, kira-kira ada 25 anggota. Sistem perawatannya yang sama, insya Allah nanti pendapatan dagingnya juga sama, gak jauh beda. Untuk momen Hari Raya Kurban tahun ini, di tahun 2020, ini akan kita mulai open ordernya itu di H-30. H-30 akan kita launching open ordernya, bisa dipantau, nanti bisa dipantau karena apa? Dengan standar berat yang terukur di semua peternak kami, ada kurang lebih di 25 orang peternak dan menyebar di sekitaran wilayah Kecamatan Ngadiluih dan sekitarnya, ini akan memudahkan distribusi kepada para konsumen. Jadi mungkin yang wilayah Kediri bagian utara akan kami ambilkan dari peternak kami yang di wilayah utara, yang Kediri wilayah selatan akan kami ambilkan sapi dari peternak yang di wilayah selatan,
dan tidak perlu dikhawatirkan karena dengan sistem timbangan itu nanti perolehan dagingnya adalah sama. Perolehan dagingnya akan sama dari berat yang ada itu dengan harga yang sudah kita sepakati, itu dari peternak anggota kami yang manapun hasilnya akan sama. Ini yang dimaksud terukur dan objektif adalah di situ. Open order sekali lagi akan kami mulai di H-30 dengan pertimbangan H-30 nanti akan sama-sama kita saling menjaga, tidak perlu ada kekhawatiran bagi konsumen karena waktu terlalu jauh dan itu nanti akan minim resiko dan adil untuk peternak karena itu nanti beban biaya perawatan yang kami tawarkan gratis tadi juga tidak terlalu membebani bagi peternak. Ya, seperti itu. H-30 open order stok sapi korban SPR Ngudi Rejeki. Kemungkinan ketika ada dari sedulur itu yang mau order Pak, itu caranya bagaimana Pak? Nggih, bisa lewat WA atau langsung datang ke sekretariat SPR Ngudi Rejeki di Desa Ngadiluwe, atau bisa lewat WA di nomor saya Pak Joni 082335066849 atau ke Pak Sumarno 0852 04262514 atau bisa juga ke Pak Edi manajer SPR 081551 69615 atau bisa juga ke seluruh anggota peternak yang ada di SPR Ngudi Rejeki karena konsepnya sama, harganya sama, ukuran spek beratnya nanti juga akan disampaikan secara objektif, transparan, terbuka, harganya sama semua nanti. Terus ini Pak, biasanya yang ditakutkan ketika kita order sudah mendekati hari H, itu nanti kan ditakutkan itu harganya naik. Kalau di SPR ini apakah order di jauh-jauh hari dan mendekati hari H itu tetap sama Pak? Tetap sama. Jadi dengan perincian yang sudah kami siapkan, ini H-30 itu harganya sama dengan H-1, tetap sama karena patokannya adalah di berat badan dan perkalian timbangan hidupnya berapa, jadi harganya sama. Tetapi nanti mungkin bagi yang datangnya belakangan, pilihannya mungkin sudah banyak yang berkurang atau mungkin stok habis. Jadi misalkan seandainya untuk stok sapi yang ada di kelompok yang di berat 400 itu jumlahnya mungkin ada 30 ekor. Nah, mereka yang datang duluan yang di H-30 mereka akan bebas memilih yang di berat 400. Nah, mungkin nanti yang datangnya belakangan nanti pilihannya mungkin sudah tinggal kurang, tapi sebenarnya potensi perolehan dagingnya tetap sama dan harganya juga tetap sama. Jadi tidak ada bedanya yang H-30 dengan H-1 dengan berat yang sudah ada tercantum di situ, harganya tidak akan berubah, tetap stabil. Masyarakat tidak perlu khawatir. Mungkin cukup sampai sekian kesempatan di video kali ini mengenai sistem pemasaran, jumlah stok dan cara order sapi kurban di SPR Ngudi Rejeki. Mungkin nanti di akhir video ini akan Om John sematkan juga mengenai draft dari ini Pak ya, dari harga ini. Ya, boleh. Ini nanti disematkan di belakang di akhir video, nanti bisa dulur-dulur pelajari, dan nanti untuk nomor pemesanan juga bisa dicek di deskripsi video. Semoga saja nanti ketika open order di awal bulan Pak ya, awal bulan Juli nanti bisa laris manis, kemudian SPR menjadi penyedia stok sapi kurban yang terpercaya Bapak. Amin, amin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.